Mas Wahyu, Iya, Mas Yahya. boleh gak kita bahas tentang hal lain di luar tema yang biasa kita bahas, Mas? Em, Maksudnya membahas hal lain Ya. selain dari tema-tema kita sebelumnya, gitu ya? Ya, boleh-boleh saja. Selama loh Mas Yahya. Pertanyaan jangan menjebak saya. Aman. Intinya gini, selama tidak melanggar norma, melanggar hukum, dan tidak intinya bersentuhan dengan hal-hal yang negatif ya, karena memang konten kita ini adalah tentang edukasi, motivasi, tentang pelajaran kehidupan. Makanya namanya aja Sinau Urip, Mas ya. Berarti sinau tentang kehidupan. Ya, nggak ada masalah, Mas ya. Apapun kan, ini kan tentang pelajaran kehidupan, iya kan? Ya, jadi nggak ada masalah selama bukan hal yang negatif, ya. Ya, menurut saya ini hal positif, bisa dijadikan pembelajaran hidup juga, Mas. Boleh, silakan. Nah, kemarin sempat viral, Mas, di beranda TikTok saya kan muncul ya, Mas. Iya. Mengenai berita seorang bapak-bapak, kalau nggak salah di daerah Bali, Mas. Itu divonis 5 tahun penjara dan denda 100 juta karena memelihara landak Jawa, Mas. Iya. Tentunya ini kan cukup menggelitik ya, atau membuat saya bingung, saya ketawa juga, kenapa kok bisa bisa mendapat hukuman hanya karena memelihara landak Jawa. Nah, menurut sudut pandang Mas Wahyu, gimana kita harus menyikapi tentang masalah landak Jawa ini, Mas? Mungkin bisa dikasih ini penjelasan, Mas. Iya, memang beberapa hari terakhir ini ya, memang rame di pemberitaan ya, Mas Yahya ya. Sebenarnya saya juga nggak pernah nyangka Mas Yahya mau menanyakan hal ini dan kita bahas di konten kita ini, sangat tidak nyangka sekali ya. Nah, kalau nggak salah beritanya iya benar, sesuai dengan video itu tadi bahwa ada bapak-bapak yang memelihara, saya kurang tahu persis sih Mas Yahya, tapi intinya adalah memelihara binatang ya, yaitu landak Jawa. Dan kemudian entah ada yang melaporkan atau bagaimana, intinya bapak-bapak tersebut ditangkap, kemudian kan begitu, dengan vonis tuduhan memelihara hewan yang dilindungi, kan begitu, ya kan? Memelihara hewan yang dilindungi. Nah, kemudian hewannya apa? Hewannya adalah landak Jawa, yang mungkin tidak semua masyarakat ya itu tahu landak Jawa itu yang seperti apa gitu kan ya. Saya sendiri juga bingung, saya taunya landak gitu aja, tapi kalau landak Jawa saya juga tidak tahu. Bahkan landak Jawa ini dilindungi oleh undang-undang pun saya ini tidak tahu ya. Sama saya juga ya, makanya mungkin lepas dari itu semua, mau ini dilindungi mau tidak, intinya hendaklah kita masyarakat ini kesadarannya semakin besar, semakin tinggi, bahwa kita harus melestarikan. Kan begitu Mas ya, apapun itu kita lestarikan yang ada di alam ini, karena hukum imbal baliknya ketika kita merawat alam semesta ini dengan baik di situ tanamannya ya, tumbuhannya, pepohonan ya, hutannya, airnya, ikannya, hewan-hewan, semua seisi alam semesta ini, tentu kan alam semesta juga akan memberikan dampak yang luar biasa juga kepada kehidupan atau kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Benar enggak Mas ya? Betul sekali. Makanya saya sering mengatakan bahwa kalau kita mampu merawat diri kita, sama saja dengan kita otomatis mampu juga merawat alam semesta. Sebaliknya, ketika kita mampu merawat alam semesta, sebaliknya kita juga mampu merawat kehidupan kita, kan begitu. Nah, kembali kepada tentang landak Jawa ini tadi. Saya sebagai masyarakat kecil ya Mas Yahya, sebagai masyarakat kecil, masyarakat awam, masyarakat yang tinggalnya kita pun di pedesaan, yang mungkin kita tidak semuanya memahami mana hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dipelihara dan tidak. Ini kan kita tidak tahu ya Mas Yahya ya. Mungkin juga banyak yang memelihara ini jauh lebih ke hewan-hewan yang memang sudah langka, hewan-hewan yang mungkin
seperti harimau mungkin Mas ya, ya seperti rusa dan lain sebagainya lah ya, intinya banyak. Nah, apakah itu semua sudah mengantongi izin ya? Kalau memang itu adalah hewan-hewan yang dilindungi kan kita juga nggak tahu ya. Nah, tapi saya memang kalau boleh saya mengkritisi ya secara pribadi ini. Saya tidak ada kepentingan apapun. Ini sangat konyol sekali. Sangat lucu sekali. Ya, kenapa? Karena begini Mas saya. Ini terlepas pro kontra silakan saja ya, tapi buat saya secara pribadi ya kan bapak-bapak tersebut yang memelihara landak Jawa ini kalau nggak salah namanya Nyoman Sukena ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi teman-teman kalau saya salah. Nah, ini kan beliau ini kan memelihara gitu loh Mas ya. Kalau nggak salah ini dikasih pamannya. Ya, makanya intinya mau historinya itu dari mana aja kan monggo-monggo saja ya. Tapi intinya adalah hewan tersebut ini dipelihara ya, dirawat dengan baik, dengan penuh kasih sayang, diberi makan, bukan disiksa, bukan diperjualbelikan, bukan dibunuh ya. Nah, salahnya di mana gitu loh. Kenapa justru pemerintah tidak mau hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa oh kalau ini tidak diperbolehkan, alangkah baiknya kalau ini diserahkan kepada pihak-pihak yang mungkin kompeten ya di bidang tersebut ya, misalkan di balai konservasi hewan dan lain sebagainya ya. Saya kurang memahami tentang itu ya Mas Yahya. Tapi intinya adalah kenapa pemerintah nggak mau hadir untuk memberikan solusi, untuk memberikan edukasi bahwa oh kalau ini tidak boleh, itu kan jauh lebih arif, lebih bijaksana. Betul sekali. Karena ini berbeda, ini bukan tentang pencurian, bukan tentang tindak pidana yang berat gitu loh Mas Yahya. Jadi kenapa harus demi, mohon maaf ini ya bahasa saya, demi kita mempertegak hukum seolah-olah ya untuk melaksanakan perintah undang-undang tentang hewan yang dilindungi ini tadi, tapi kita mengesampingkan rasa pri kemanusiaan. Ini jatuhnya gimana Mas ya? Demi hewan, ya mohon maaf ya, demi hewan bahasa saya, mohon maaf, demi hewan, kemudian kita rela menghukum saudara kita. Yang mana saudara kita ini tidak memperlakukan hewan ini dengan buruk, tapi justru merawat, iya kan? Dirawat dengan baik. Nah makanya dirawat, dipelihara dengan baik. Ini kan konyol. Memang kadang entahlah, ini seperti sudah kacau hukum di negara kita. Nah, saya tidak mau membahas tentang hukumnya, tentang ini itu, tapi ini pelajaran hidup untuk kita semua, saudaraku semuanya, teman-teman dimanapun berada. Mari kita sama-sama berjuang dalam arti sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Kita suarakan ini agar saudara kita Nyoman Sukena ya bisa terbebas dari vonis tersebut ya, karena memang buat saya ini sangat keliru sekali. Demi membela hewan, bahasa saya begitulah ya, demi menegakkan hukum seolah-olah supaya hewan ini dilindungi dan masyarakat jadi tahu, tapi harus menghukum seorang bapak di mana dia punya keluarga, punya istri, punya anak. Berarti kan demi melindungi hewan nggak melindungi manusia ini. Ini maksudnya hukumnya seperti apa gitu loh Mas ya. Jadi ini pelajaran hidup untuk kita semua. Kalau saya boleh kritik ke pemerintah, ke aparat yang terkait, kenapa nggak diedukasi, disosialisasikan yang benar, yang baik, entah itu melalui media sosial, melalui apapun itu, intinya nggak seperti itu caranya gitu loh Mas ya. Tiba-tiba ditangkap ya, kalau nggak salah waktunya singkat banget itu, sehari atau 2 hari gitu loh. Ditangkap, habis itu diadili, divonis, ternyata kena 5 tahun dan denda kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau saya salah, kurang lebih 100 juta. Ini kan sangat buat saya ini lucu banget gitu, lucu banget, ya. Sangat konyol dan seharusnya mungkin untuk awal ini dijadikan titik balik biar masyarakat itu tahu. Ya, ini boleh dikatakan sama kalau kita jatuhnya sebagai seorang ini Mas ya, sebagai seorang pengusaha misalkan, karena kebetulan saya ini dulu juga pernah
ya, menjadi seorang pengusaha kecil gitu ya. Ketika kita ini berupaya keras ingin punya usaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan, ya kita bisa menampung beberapa orang yang tadinya mungkin susah cari kerja bisa bekerja di tempat kita dengan susah payah. Kita cari modal sendiri, kita memperjuangkan itu semuanya sendiri. Tapi ketika jadi kita ditarik pajak, kurang lebih begitulah Mas saya. Tapi oke lah, ya semua kan ada aturan, ada peraturannya. Kita mengikuti itu, tapi tolong dong, apa istilahnya, yang seimbang gitu. Perlakukan kita juga sesuai dengan sebagaimana mestinya gitulah ya. Jadi untuk para siapapun semuanya yang menonton video ini, mudah-mudahan kita semua bisa berdoa bareng-bareng, mendoakan supaya Nyoman Sukena bisa terbebas ya, karena hukum ini sudah sangat lucu sekali. Saya tidak bisa mengatakan bla 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 bla, tapi intinya lucu sekali ketika ada seseorang, masyarakat kita, saudara kita merawat binatang dengan baik, ya dikasih makan, dipelihara dengan penuh kasih sayang, tiba-tiba harus dituntut hukuman hanya gara-gara hewan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Ini lucu sekali ya. Jadi apapun itu pasti jadi pro kontra. Saya tidak masalah dengan itu semua, tapi saya prihatin dengan hukum yang terjadi di negara kita, Mas ya. Tidak ada yang dirugikan. Ya, enggak, dia tidak mencuri, dia tidak menipu, dia tidak memperjualbelikan, tidak mencari keuntungan di sana. Harusnya ya pemerintah berterima kasih itu dirawat. Apa sih susahnya, tinggal diedukasi, yang lainnya dikasih tahu, jangan, kalau memang ada silahkan diserahkan ke pihak terkait ya yang memang kompeten, habis itu dilepas liarkan, selesai Mas Yahya. Bukan langsung divonis ya. Bukan langsung divonis. Bagaimana dengan yang lainnya yang mohon maaf mungkin punya tempat peternakan yang besar, entah itu aviari dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu kok apakah semuanya sudah berizin. Kita juga tidak suujon, tapi kita sama-sama tidak tahu. Jadi alangkah baiknya kita edukasi semuanya kan, yang bikin aviari, yang bikin tempat peternakan, semuanya itu tujuannya baik untuk melestarikan. Tapi di sana ada nilai komersil atau enggak, kayak diperjualbelikan atau enggak, ya untuk kepentingan pribadi. Kita nggak tahu Mas ya, gitu ya Mas ya. Jadi ini pelajaran hidup, gimana menurut saya peri kehewanan ditinggikan, tapi peri kemanusiaannya direndahkan. Jadi tidak ada rasa yang bijaksana, yang adil, yang saling mengasihi, saling menyayangi. Menurut saya tidak ketemu. Biarpun ini bicara tentang hukum ya Mas saya ya. Jadi ya biar pakar hukum yang bicara lah. Tapi ya kita prihatin dengan ini. Jadi untuk Nyoman Sukena dan juga keluarga, sabar, berdoa, minta tolong sama Tuhan ya, sama Yang Maha Kuasa, sama Sang Pencipta, bahwasanya ya ada pelajaran yang luar biasa di balik ini semua. Gitu saja. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan di balik ini semua akan menjadi berkah yang luar biasa pokoknya ya, yang berkah yang luar biasa buat keluarga ya, Nyoman Sukena. Terima kasih.